Oke teman-teman, hari ini saya mau ganti oli mobil blind van saya. Ini adalah Suzuki EPV blind van tahun 2019. Saya mau ganti soalnya ini udah kelewat waktunya, udah lebih dari 6 bulan. Dan kayaknya kilometernya ini belum sampai di 5.000 juga. Karena belakangan ini mobilnya jarang dipakai, jadi ya kita ganti aja. Nah, kali ini saya mau pakai oli dari mobil super yang 10W40. Terus filternya dari Denso ini untuk EPV juga, dan saya mau pakai engine flash dari Preston. Nah, tadinya saya mau pakai yang STP, cuman karena di dekat rumah saya nggak ada yang jual, jadi ya udahlah pakai Preston aja. Nah, kenapa mau di flash? Soalnya ini udah lama banget nggak diganti olinya, dan mau ganti oli yang baru. Tadinya kan saya pakai Shell ya, makanya sekalian aja saya flash. Sebelum kita ganti olinya, kita buka dulu nih joknya, karena EPV kan mesinnya di bawah jok ya. Jadi cara bukanya tinggal buka klip-klip yang di samping-samping jok. Nanti kalau udah kebuka, udah bisa kelihatan tuh ruang mesinnya di dalam. Setelah kita buka, tutup mesinnya, kita cek dulu pakai dipstick nih. Kelihatan kalau si olinya udah hitam banget, tapi kayaknya nggak terlalu berkurang ya jumlahnya. Nah, kalau udah, terus kita buka si tutup olinya buat nanti kita cek dalamnya kayak gimana. Apakah kotor banget apa enggak. Di sini tuh terlihat nggak kotor-kotor banget, tapi ya cukup banyak material-material hitam ya di situ. Mungkin nggak terlalu jelas kali ya di video, cuman sedikit kotor aja. Kalau udah kita siapin apa namanya nih, corongnya. Terus siapin juga engine flash yang udah kita beli. Kita buka, terus kita tuangin dikit-dikit ke dalam ruang mesin. Teman-teman bisa pakai engine flash merek lain juga ya, nggak cuman Preston doang. Nah, ini dicampur ke dalam saat mesinnya mati bersamaan dengan oli yang lama. Kalau udah dituangin sampai habis, jangan sampai ada yang tersisa. Kita angkat corongnya, lalu kita tutup lagi, tutup olinya. Oke, kalau udah, sekarang kita starter mobilnya, kita nyalain. Biarkan aja di posisi idle, jangan digas-gas atau di maju mundurin. Lalu siapin timer di 8 menit. Jadi ini bisa range antara 5 sampai 10 menit, tapi saya biasanya di 8 menit aja cukup. Oke, setelah selesai 8 menit, kita bisa matiin lagi mobilnya untuk menuju ke proses selanjutnya. Di sini saya mau dongkrak dulu mobilnya, soalnya posisi mobil saat ini di posisi yang nggak rata, jadi lebih cenderung naik yang sebelah kanan, makanya yang sebelah kiri saya naikin dulu. Nah, supaya ini rata, kita naikin sedikit. Oke, setelah kita beres ngedongkrak, kita sekarang siapin kunci 17 untuk buka baut tutup olinya. Kita putar ke arah berlawanan jarum jam. Kita dorong sedikit pakai tenaga, terus kita putar dikit-dikit sampai bautnya kebuka, dan siapin wadah untuk menampung sisa oli bekas dari mesin mobil. Hati-hati ini teman-teman, pada saat membuka baut tutup olinya, dia bisa muncrat agak kencang. Nah, kayak gini nih. Oke. Setelah itu udah diemin aja sampai oli yang ada di tangki atas itu habis dengan sendirinya.
Oke, sembari nunggu olinya habis, kita buka filter olinya pakai kunci filter. Di sini saya pakai mesin impact karena saya nggak tahu kunci shock L saya ada di mana, makanya saya pakai mesin impact. Cuman ini mesti hati-hati karena torsinya kenceng, jadi nah sempat bleber kayak gini nih karena kekencengan impactnya, jadi ke bleberan. Nah tadinya saya mau buka pakai si tutup apa gelas plastik ini nih supaya pas kebuka olinya masuk ke gelas plastik, tapi ternyata gagal, jadinya tetap lebar juga ke bawah. Nah tapi setelah kendor ini saya juga buka pelan-pelan pakai gelas plastik supaya olinya nggak langsung tumpah banyak, tapi ternyata gagal juga. Mungkin nanti next time uh, mendingan pakai kunci L shock aja kayaknya. Nah, inilah hasil oli yang sudah lebih dari 6 bulan teman-teman. Kelihatan banget ya hitam ya. Udah kotor banget. Oke, selanjutnya baut tutup tempat oli tadi kita bersihin. Lalu kita seal sedikit pakai selotip buat pipa ya. Nggak usah tebel-tebel, dikit aja. Buat biar lebih keset nantinya ya. Pas kita kembaliin lagi. Nah, setelah udah kita bersihin juga lubang olinya nih, pakai tisu bisa, pakai lap juga bisa. Kebetulan saya di sini pakai tisu aja biar meresapnya cepat, tapi hati-hati jangan sampai partikel tisunya masuk ke dalam. Kalau udah kita balikin lagi bautnya, kita putar searah dengan jarum jam, lalu siapin kunci 17 lagi dan kita putar lagi sampai kencang. Nggak usah terlalu kencang banget teman-teman, karena nanti takutnya bautnya bisa selek malah jadi masalah. Jadi yang penting sudah kencang, sudah cukup. Kalau udah, sekarang kita buka filter yang baru nih. Kita buka bungkusnya, plastiknya, pastikan semuanya udah dibuka. Terus kita buka oli yang baru juga yang mau kita ituin. Terus kita tuangin dikit-dikit ke situ sambil diolesin di permukaan filter olinya yang ada karetnya. Nah gitu aja dikit, yang penting cukup. Kalau mau ditambahin lagi juga boleh teman-teman, supaya nanti dia lebih gampang dimasukinnya. Oke, kalau udah kita pasang lagi filter olinya di tempat yang tadi. Kita putar sekarang searah dengan jarum jam, putar ke kanan. Lalu jangan lupa nanti dikencangkan juga. Nah, langkah terakhir kita buka lagi, tutup oli di bagian mesin di atas. Kita lihat yang udah kita cleaning tadi pakai engine flush, agak lumayan sedikit bersih ya, lumayan lah. Setelah itu kita masukin lagi corongnya, lalu kita tuangkan oli yang baru pelan-pelan, sedikit-sedikit, jangan sampai ada yang tumpah-tumpah ya teman-teman. Nah, sekalian ngingetin juga sambil nuangin, nanti setelah itu lihat lagi yang di bawah tadi, tutup baut oli bawah dan filter oli, dipastikan semuanya udah rapat ya teman-teman, jadi nggak ada lagi oli nanti yang netes atau rembes ke bawah. Itu harus dilihat lagi.
Kalau udah dirasa agak penuh, cek lagi di dipsticknya sudah sampai di batas penuhnya belum. Nah ini belum nih, masih sedikit lagi. Kita tuang lagi. Kalau EPV ini di speknya butuh olinya 4 liter ya teman-teman. Dan setelah saya tuang semuanya, memang benar sih di satu jerigen isi 4 liter ini dia habis. Nah kali ini udah ya, ada penuh. Kalau udah, kita lap lagi, kita balikin dipsticknya lagi. Dan kalau udah, kita cabut corongnya, tutup kembali, tutup olinya dengan rapat, dikencengin. Bisa pakai tang atau saya pakai kunci Inggris. Oke, langkah terakhir kalau sudah beres, kita nyalain mobilnya, kita starter, dan kita tungguin aja, biarkan dia idle sampai beberapa menit, sampai mesinnya panas ya teman-teman. Kalau mesinnya sudah panas, jarumnya sudah mulai naik, selanjutnya teman-teman bisa tes cobain jalan mobilnya. Sekian dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat dan bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Selamat mencoba.